Saya selalu mengingat nasihat orang tua saya bahwa sumber segala kejahatan adalah kebohongan. Dan saya semakin yakin bahwa presiden kita banyak sekali bohongnya, sehingga negaraku merasa terancam. Oke, saya ingin cerita. Tahun waktu wali kota Solo, mobil SMK. Saya saat itu Ketua Umum Persatuan Insinyur Indonesia. Semua tokoh menyatakan memuji, termasuk Pak Prabowo, dan mesin mobil. Banyak sekali tokoh datang ke Solo memuji-muji. Saya sebagai Ketua Umum Persatuan Insinyur Indonesia dibujuk agar mengakui mobil ini. Saya bilang itu bohong. Itu bohong. 2012. Boleh dicek semua itu pernyataan. Maaf nih pemirsa, saya mau tanya, Pak, saya dulu nggak takut ngomong begitu? Karena saya paham betul bahwa ini bohong. Nah, setelah itu, ini pembohong nih. Nah ini terungkaplah macam-macam kan bahwa betul-betul dia bohong. Nah, tahun 2014 saya mendukung Jokowi JK loh. Ya kan? Alasannya? Karena saya menganggap saya mendukung Pak JK. Pak JK ini masih bisa memperbaiki nih. Nah, karena popularitasnya sangat bagus, ya udahlah daripada ini saya dukung Jokowi JK saat itu. Karena saat itu Prabowo Hatta kan lawannya. Nah, saya bandingkan Jokowi JK. Nah, pikiran saya Pak Jokowi ini insya Allah menghormati JK dan memberikan kewenangan yang cukup seperti saat pada SBY. Oke. Nah, saya dapat cerita, gak apa-apa saya buka. Ingat, di situ saya mulai ternyuh karena saya di gedung BPPT lihat Jokowi pakai andong kan dari Senayan ke, dan saya tahu dia kan nggak pakai jas. Saya lihat dari atas gedung BPPT masih di atas. Saya tahu siapa yang disuruh pegang jasnya. Bapak udah bisa paham siapa yang duduk di sampingnya saat itu. Bayangkan seorang presiden menyuruh orang pejabat tinggi memegang jasnya mulai dari Senayan sampai Istana. Publik udah paham siapa, ya kan? Hanya moral apa orang seperti ini? Jadi kalau sekarang menyatakan ingin menjadi raja, saat dilantik itu sudah menyatakan dirinya raja. Itu sangat clear. Karena saya saksi sejarah. Saya melihat, kok Pak nggak pakai jas. Saya lihat dari atas, lantai saya itu lantai 13. Loh, kok jasnya dipegang oleh orang itu? Deh, nggak usah saya buka. Iya, paham. Ya, paham kan? Nah, pada saat jadi presiden 2014 itu kan memakai KPK untuk memeriksa orang-orang bagus. Pak Sudirman Said terpilih itu karena orang bagus. Dia dipilih oleh KPK loh, Sudirman Said itu menteri, bukan oleh Jokowi. Ditawarkan ini orang bersih. Nah, pada saat itu Pak Sudirman Said, kita ikut. Oke, saya ikutkan menjadi staf khusus. Pada saat ini, lah kok udah belok nih. 2005, sampai 2015 tuh Jokowi itu oke loh. Pada saat di reshuffle semua, Ferry Musidal Baldan, Anies Baswedan, Sudirman Said, Riza Ramli, yang bagus-bagus dimasukkanlah para pengusaha-pengusaha yang saya tahu persis kelakuannya. Masuklah Erick Thohir, masuklah Bahlil, masuklah pengusaha-pengusaha Erick Thohir, ya banyak pengusaha masuk, Airlangga masuk semua. Nah, Bung Alfian ingat kasus Papa minta saham? Iya. Setnov itu kan saya yang dapat rekamannya. Saya datang ke Pak Dirman, Pak, ini kita punya rekaman, kita bongkar yuk. Yuk kita bongkar.
mencapai puncaknya, tahu-tahu kita dilarang untuk melanjutkan oleh Jokowi. Oleh Jokowi. Nah, Pak Sudirman Said dipanggil. Dirman, ini tolong dihentikan kasus ini. Kenapa dihentikan, Pak? Ini orang besar semua. Jawab Pak Dirman, Pak, semua informasi data itu ada di Said Didu. Dan orang ini nggak bisa dihentikan. Nah, disuruhlah seseorang, nggak usah saya sebutkan namanya, yang ya pejabat sangat tinggi lah, menemui saya, memanggil saya. Bayangkan, memanggil saya kan berarti tinggi sekali kan. Terus, ini presiden minta ini dihentikan. Saya sambil berdiri, Pak, ini harus dilanjutkan. Kenapa sih kamu mengotot benar? Kan nggak ada kepentingan kamu. Begini, ini masalah etika moral. Kalau Anda hentikan ini, maka Setia Novanto itu teman saya. Nanti akan ada, saya kasih tahu, cucu Bapak kalau ditanya apa yang Bapak mau didik kepada anak Bapak adalah value perjuangan, bukan jabatan. Ada orang yang tidak ada value perjuangannya sama sekali, tapi dia bisa menduduki jabatan di mana. Kalau saya nakal dikit, apa itu Pak JK yang manggil Bapak? Ya udah, ya Bapak publik udah paham lah. Sampai saya katakan begini, ini saya nggak hentikan. Kasih tahu presiden melakukan operasi intelijen menghilangkan Said Didu dengan cara, saya kasih tahu caranya lah, bawa ke laut, tenggelamkan pakai batu, selesai. Saya akan tetap jalan. Ini saya bilang kan, kenapa dipanggil itu? Karena besoknya anaknya Pak Setia Novanto menikahkan Minggu. Ini Sabtu saya panggil. Ingat pidato Pak Jokowi di istana jam 5:30 atau jam 6 sore. Aku ora sudi namaku dipakai-pakai. Itu kan kata-kata itu. Bisa dicek lagi. Ini saya bilang munafik tulen orang ini. Baru aku ditekan untuk menghentikan. Dia pura-pura jadi pahlawan. Itu Pak Alfian. Ini publik udah harus paham. Jadi kalau kemarahan saya sekarang itu adalah akumulasi. Kenapa saya marah sekali sekarang? Karena Jokowi memanfaatkan kelicikan, keculasan, kebohongan, bukan lagi untuk dirinya, tapi untuk keluarganya dan untuk dinastinya, untuk koleganya, dengan cara menghancurkan negara dan rakyat.